Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Kita ulang sekali lagi. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Menurut saya sangat naif jika kita mengatakan tidak ada tujuan hidup, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu ada tujuannya. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai ujian. Siapa yang paling baik amalannya, maka dia akan selamat. Karena hakikatnya kita hidup di dunia hanya mencari dua hal. Yang pertama, kita mencari pintu. Yang kedua, kita mencari keselamatan. Pintu yang dimaksud adalah agama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Itulah sebaik-baiknya pintu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Lalu keselamatan seperti apakah yang dimaksud? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksaan yang pedih berupa neraka bagi siapa saja yang tidak mau mengikuti risalah para nabi dan rasul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan surga bagi siapa saja yang mengikuti risalah para nabi dan rasul dan juga melakukan amal soleh ketika hidupnya di dunia. Itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Menurut Saiful Karim, katanya jangan menargetkan surga nanti, karena surga itu di sini sekarang katanya. Berarti dia sudah mengingkari adanya rukun iman, bahwa adanya surga dan neraka itu adalah bagian dari rukun iman. Kalau kita percaya bahwa Allah mampu menciptakan alam semesta ini, kenapa kita tidak percaya dan kita tidak meyakini bahwa Allah juga mampu menciptakan akhirat, bahwa Allah juga mampu menciptakan surga dan neraka? Di dalam Al-Quran sendiri banyak ditemukan ayat-ayat tentang bukti adanya surga. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, Allah juga menjelaskan yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga dan neraka itu kelak ketika kita sudah berada di alam akhirat, bukan sekarang, bukan di sini seperti apa yang disampaikan oleh Saiful Karim tadi ya. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Ya memang belum sampai karena kehidupan manusia itu bukan berakhir di dunia ini, melainkan ada kehidupan kedua, yaitu kehidupan di alam akhirat. Saiful Koplak ini tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Jadi menurut dia, manusia itu dilahirkan, kemudian dibesarkan, kemudian dia tumbuh dewasa, menjadi tua renta, kemudian mati, ya sudah selesai sampai di situ gitu. Jujur saya tidak kenal dengan Saiful Karim ini ya. Apakah dulu dia pernah mondok atau tidak? Ataukah dia hanya belajar filsafat hanya untuk merusak Islam dari dalam, seperti halnya Panji Gumilang, seperti halnya Abu Janda, seperti Weldo, dan lain sebagainya?
yang hanya menggunakan akal pemikirannya saja dan menuruti hawa nafsunya saja ya, seperti itu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 39 dijelaskan juga yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi jelas Al-Quran sudah menyatakan bahwa akan adanya kehidupan akhirat seperti itu. Jadi kehidupan itu tidak hanya sekedar di dunia saja seperti yang disampaikan Saiful Karim tadi, melainkan nanti akan ada kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat. Jadi surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah, tetapi kita harus meyakini karena itu adalah bagian dari rukun iman gitu. Jadi jelas apa yang disampaikan Saiful Karim tadi adalah menurut pemikirannya sendiri ataupun menurut hawa nafsunya sendiri. Tapi yang herannya di sini, saya lihat komentar-komentarnya banyak juga orang-orang yang mendukungnya seperti itu ya. Nih kita lihat dulu komentar-komentarnya. Ini dari Alasri, katanya Pak Saiful Karim inilah yang mau memberikan kajian yang nyata. Maaf, bukan ustadz yang lain tak benar, namun yang mereka sampaikan banyak yang menghayal. Lanjutkan Pak Saiful Karim, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ada dari Rahmatutomo. Quran itu bahasa perumpamaan. Kalau cuma tahu teks terjemahannya, maka Quran cuma dongeng yang diulang-ulang. Pak Saiful itu sekianti, segalanya harus bisa dibuktikan. Kemudian dibalas oleh PAM 9617. Carilah ulama yang benar-benar, hati-hati yang ngaku-ngaku ulama. Kemudian ada lagi komentar dari Az-Zahroftaz, yang lebih parah pemilik akunnya sobat, jualannya punya orang, gayanya aja si ganu heueuh, cuma jiplak plus ngadu, malu ama sorban Mang Haji katanya. Kemudian dibalas oleh Deden Wahyudin, haha bener bang, comot sana comot sini. Ini ngomentarin video saya ya, yang beberapa waktu yang lalu saya upload tentang Saiful Karim ini. Ini adalah komentarnya nyindir saya begitu ya. Memang di video itu saya menggunakan cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat dan juga dari Buya Yahya sebagai jawaban saya atas pernyataan Saiful Karim ini tentang bahwa Saiful Karim ini tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Jadi saya mengambil cuplikan-cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat dan juga Buya Yahya sebagai jawaban seperti itu ya. Terus saya di sini dikatakan katanya hanya menjiplak, hanya comot-comot video orang seperti itu ya. Bahkan sampai dikatakan ngadu. Mungkin maksudnya adalah mengadu domba ya, seperti itu. Padahal saya tidak ada maksud sama sekali untuk mengadu domba. Di situ saya hanya membantah dengan cuplikan-cuplikan video, tidak ada maksud untuk mengadu domba sama sekali seperti itu. Jadi jangan salah paham ya. Di sini saya hanya ingin membantah apa yang disampaikan oleh Saiful Karim melalui cuplikan-cuplikan video dari Ustadz Adi Hidayat dan juga Buya Yahya, seperti itu sebagai jawaban saya, seperti itu mewakili jawaban saya. Di sini saya juga menemukan sebuah artikel dari Tribun Jambi yang menuliskan bahwa Kemenag melarang ajaran Saiful Karim. Nah, di sini menurut Kemenagnya ya, Kemenag Kota Jambi, yaitu Pak Dailami Julis, yang mengatakan bahwa di Padang Ustadz Saiful Karim telah dilarang dan ditolak kehadirannya, katanya seperti itu. Kemudian di artikel yang lain juga saya menemukan bahwa diduga gara-gara pengajian Saiful Karim, rumah tangga nyaris hancur katanya ya. Artikel dari Arya Bakin Indonesia juga menuliskan dugaan ajaran sesat Saiful Karim, Guru Samsurahim. Kita coba baca dulu artikelnya. Nyaris menimbulkan perceraian suami istri dalam rumah tangga. Dalam hal ini disinyalir suami istri bertengkar hebat antara mau mengikuti dengan tidak mau mengikuti pengajian Saiful Karim tersebut. Sang istri disebut-sebut bersikeras mau mengikuti sementara suaminya justru melarang. Masih untung keduanya bisa dirujukan atau didamaikan sehingga keutuhan rumah tangga mereka bisa terselamatkan. Di sini juga bisa kita lihat ada komentar-komentarnya baik dari pendukung ataupun dari pihak yang tidak setuju dengan pernyataan Saiful Karim tersebut ya.
Memang warga plus 62 itu menurut saya terbilang unik ya, karena setiap kali ada orang atau kelompok yang dianggap menyimpang atau dianggap sesat, itu pasti akan ada pendukungnya, seperti halnya Panji Gumilang ataupun Hyang Weldo. Itu sudah jelas-jelas memiliki pemahaman-pemahaman yang nyeleneh dan menyimpang. Menurut sebagian para ulama itu adalah pemahaman yang menyimpang gitu. Tapi kenyataannya pengikutnya juga cukup banyak gitu ya. Dan ini juga yang terjadi pada Saiful Karim ini seperti itu. Bisa kita lihat di sini ada komentar dari Margaroti Kemis. Ustadz Saiful Karim lurus, logis, dan realistis katanya, bukan pendogma dan pendoktrin ala fundamentalis. Memang betul Islam mengajarkan dalam beragama itu kita harus logis dan realistis. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa dalam beragama itu tidak semuanya logis. Karena di dalam agama Islam itu sendiri ada yang namanya rukun iman. Rukun iman yang 6. Salah satunya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Ketika kita mengimani hari akhir, berarti kita juga mengimani akan adanya hari pembalasan. Hari di mana nanti kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di dunia. Apakah kita akan mendapatkan balasan siksaan neraka ataupun kita akan mendapatkan balasan surga? Itu semuanya harus kita imani. Jika ada umat Islam yang mengingkari salah satu rukun iman atau tidak meyakini sama sekali tentang adanya rukun iman yang 6, maka dipastikan dia sudah kafir. Itu menurut penjelasan para ulama. Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini saat ini sekarang. Nah, inilah perkataannya Saiful Karim ini yang menurut saya sangat-sangat menyesatkan ya, karena menurutnya ketika kita percaya kepada surga dan neraka, kepada hari akhir, itu adalah menurut pemikiran kita sendiri katanya. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak sekali menjelaskan tentang adanya surga dan neraka, adanya hari akhir. Itu sudah banyak ayat-ayatnya seperti yang saya kutip tadi di depan, itu salah satunya ya. Jadi bukan atas pemikiran kita sendiri, melainkan kita meyakini itu atas keyakinan kita atau keimanan kita kepada kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tentang adanya surga dan neraka, hari akhir. Lalu kalau kita tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kitab suci kita sendiri, apakah kita bisa disebut orang yang beriman? Justru Saiful Koplak inilah yang sedang digarap oleh ilusi pemikirannya sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah. Sekian tanggapan dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.